Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zailah Fitrianur dengan nomor MPM 722700349 PGSD 2022A. Di sini saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri, merupakan tugas UTS dari Pak Kadarisman. Cerpen yang saya ambil berjudul Rumah Kedua. Selamat menyaksikan. Organisasi bukanlah sekedar nama. Organisasi adalah rumah kedua. Cerpen Rumah Kedua, karya Zailah Fitrianur. Azila adalah sosok yang dikenal dengan semangatnya yang membara. Anaknya sangat ceria dan super aktif. Semenjak menginjak bangku SMA, ia telah menemukan dunianya sendiri dalam sebuah organisasi. Begitu beragam organisasi yang ia ikuti. Salah satunya OSIS di tingkat SMA, BEM Fakultas di perguruan tinggi, dan organisasi pergerakan di luar. Bagi Zila, organisasi bukan sekedar nama, melainkan rumah keduanya. Disinilah ia menemukan keluarga barunya, teman-teman seperjuangan, dan tujuan hidup yang lebih besar. Di setiap harinya, Azila selalu antusias mengikuti kegiatan-kegiatan dalam organisasi. Mulai kegiatan pelatihan biasa, event-event kecil hingga event besar pun ia ikuti. Menurut Zila, dalam organisasi dia banyak belajar. Yang awalnya ia merasa takut dan ragu untuk melakukan sesuatu yang baru. Namun ketika dia ikut organisasi, semua rasa takut itu menghilang, tergantikan dengan rasa penasaran dan selalu ingin mencoba hal-hal baru yang belum dia coba. Keaktifannya dalam kegiatan organisasi tidak membuat ia keteteran dengan tugas kuliahnya. Justru dengan itu ia dapat belajar bagaimana untuk memanage waktu, baik itu waktu yang digunakan untuk berorganisasi maupun waktu yang digunakan untuk mengerjakan tugas kuliahnya. Karena keaktifannya itu, ia bahkan ditunjuk menjadi salah satu ketua pelaksana event besar di fakultasnya. Saya tunjuk kamu, saya berikan tugas ini ke kamu karena saya percaya kalau kamu bisa, ucap gubernurnya. Zila yang mendapatkan perkataan seperti itu, satu sisi merasa senang dengan kepercayaan yang diberikan oleh gubernurnya, namun sisi lain ia takut jika tidak bisa memberikan yang terbaik untuk acara ini nantinya. Malam pun tiba, Zila merasa bimbang, ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Ia takut. Ya, benar, rasa takut itu terus menghantuinya. Ia pun bergegas keluar untuk mencari udara dingin. Ia datang ke sebuah kafe untuk menikmati secangkir kopi cappuccino-nya. Ia duduk di kafe itu bersama teman-teman organisasi pergerakan ekstra luarnya. Kenapa, Zil? Apa yang membuatmu gundah? Saya lihat kamu sedang memikirkan sesuatu, ucap salah satu teman organisasi luarnya. Zila pun menjawab, entahlah, aku sedang bimbang. Gubernurku memberiku tugas dan kepercayaan kepadaku, balas Zila. Dan dia pun menceritakan dari awal bertemu gubernurnya hingga dia diberikan tugas untuk menjadi salah satu ketua pelaksana di sebuah event besar. Setelah mendengar cerita Zila, temannya pun meresponnya dengan baik, mendukung dan membangun. Jangan takut Zil, ambil dan lakukan. Ini merupakan suatu kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang besar buatmu. Jika kamu berhasil di sini, banyak poin plus yang akan kamu dapat. Selain relasimu yang meningkat, kamu juga dapat belajar banyak hal, terutama belajar bersikap bagaimana layaknya seorang pemimpin yang baik, ucap salah satu teman lainnya. Zila yang mendengarnya pun hanya mengangguk-anggukkan kepala dan memikirkan kembali kata-kata temannya. Setelah beberapa menit kemudian berbincang-bincang dengan teman organisasi luarnya, Zila pun pamit untuk pulang. Dan sesampainya di kamar, dia menimbang-nimbang lagi perkataan teman serta gubernurnya tadi siang. Hingga akhirnya, setelah berpikir beberapa menit, dia memutuskan untuk menerima dan melanjutkan tugas yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, seperti biasa dia pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan.
Jam istirahat pun tiba, dia pergi ke sekretariatan BEM, bertemu teman-teman organisasinya dan juga gubernurnya untuk membahas kelanjutan acaranya. Berhubung dia sudah menerima keputusan gubernurnya untuk menjadikan dia seorang ketua pelaksana, dia pun mulai membahas konsep acara, keperluan acara, dan alur acara serta keperluan acara lainnya. Waktu terus berjalan, semua tidak seperti yang Zila takutkan. Acara berjalan dengan lancar sampai hari H. Bahkan banyak teman-temannya yang merasa senang dengan acara ini. Meskipun melelahkan, namun mereka merasa tetap seru acara ini. Benar apa yang dikatakan teman organisasi luarnya pada tempo hari. Banyak poin plus yang bisa Zila dapatkan dalam acara ini. Meskipun ada beberapa hal yang sempat menjadi hambatan kecil, namun berkat kekompakan dan konsolidaritasan semua anggotanya, hal ini menjadi dapat teratasi. Ini merupakan pengalaman yang sangat besar dan tak akan terlupakan bagi Zila. Aku merasa hidupku lebih berarti sejak bergabung dengan beberapa organisasi, ucap Zila kepada teman-temannya. Aku belajar banyak hal di sini, mulai dari keterampilan sosial, kepemimpinan, hingga empati terhadap sesama, lanjutnya. Namun, tidak semua orang sependapat dengan apa yang Zila katakan. Ada beberapa temannya yang menganggap Zila terlalu serius dengan organisasinya. Mereka lebih suka menghabiskan waktu untuk bersenang-senang daripada mengikuti kegiatan sosial, seperti organisasi yang Zila ikuti. Zila itu kayak artis, sok sibuk terus, ucap salah satu temannya yang tidak menyukai keaktifan Zila. Zila yang mendengar itu hanya tersenyum tidak menanggapi. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki pilihan hidupnya masing-masing. Ia tidak ingin memaksakan keinginannya terhadap orang lain. Tidak ingin memaksakan orang lain untuk suka terhadap kegiatan aktifnya. Biarlah orang mau berkata apa tentangnya. Selagi itu tidak terlalu mengganggu kesenangannya, biarkan saja. Toh yang menikmati hasilnya dari keaktifan Zila pun ya Zila sendiri. Banyak hal yang dia tahu tetapi tidak diketahui dan tidak bisa dilakukan oleh teman yang mengejeknya. Organisasi bukanlah sebuah nama, tapi organisasi merupakan rumah kedua, tempat untuk belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Bersambung, terima kasih.